Sesuatu yang fundamental sedang berubah di Eropa, dan kecepatannya jauh melampaui kesadaran publik. Negara-negara yang selama 1 dekade terakhir dikenal sebagai tujuan utama migrasi, kini bergerak ke arah yang berlawanan. Pada tahun 2025, deportasi meningkat tajam di hampir seluruh benua. Perbatasan diperketat, sistem suaka diperbaharui, dan kebijakan imigrasi menjadi yang paling restriktif dalam sejarah modern Eropa. Pergeseran ini bukan terjadi secara diam-diam, dan jelas bukan kebetulan. Ia didorong oleh kombinasi kekhawatiran keamanan publik, tekanan ekonomi, serta dinamika politik domestik yang semakin keras. Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri 10 negara Eropa yang mencatat peningkatan deportasi paling signifikan, menelaah angka-angkanya, alasan dibalik kebijakan tersebut, serta dampak nyata yang mulai terasa di masyarakat. Beberapa keputusan ini mungkin akan mengejutkan Anda. Nomor 10. Latvia. Dengan populasi sekitar 1,88 juta jiwa, setara dengan kota Phoenix di Amerika Serikat, Latvia mungkin tampak kecil. Namun dalam isu imigrasi, negara Baltik ini memainkan peran yang jauh lebih besar dari ukurannya. Letak geografis Latvia menjadi faktor kunci. Negara ini berbatasan langsung dengan Belarus sepanjang 214 km dan dengan Rusia sepanjang 292 km. Dua negara yang dituduh Uni Eropa menggunakan migrasi sebagai alat tekanan geopolitik. Sebagai respons, pada tahun 2025, Latvia meningkatkan deportasi hingga 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2024 sekitar 2.100 migran tanpa dokumen dipulangkan, maka pada 2025 jumlah itu diperkirakan melampaui 3.000 orang. Pemerintah Latvia juga mengalokasikan lebih dari 200 juta euro untuk keamanan perbatasan, termasuk pemasangan kamera pencitraan termal, sensor gerak, dan drone pengawas canggih. Kebijakan paling kontroversial adalah legalisasi pengusiran langsung di perbatasan. Migran yang masuk secara ilegal dapat langsung dipulangkan ke Belarus atau Rusia tanpa melalui proses suaka. Kritikus menilai langkah ini melanggar hukum internasional. Namun pemerintah Latvia menyatakan kebijakan tersebut penting demi keamanan nasional. Perubahan besar juga terjadi pada aturan izin tinggal. Masa tunggu untuk status permanen diperpanjang dari 5 menjadi 10 tahun disertai kewajiban lulus ujian bahasa Latvia. Akibatnya, lebih dari 20.000 penduduk berbahasa Rusia telah meninggalkan Latvia sejak 2024 karena gagal memenuhi persyaratan baru. Latvia kini berdiri di garis depan pendekatan benteng perbatasan Eropa. Nomor 9. Yunani. Sebagai pintu masuk utama migrasi ke Eropa sejak 2015, Yunani telah menanggung beban yang luar biasa. Lebih dari 1,2 juta migran telah memasuki negara ini dalam 1 dekade, jumlah yang setara dengan lebih dari 10% populasi nasional. Namun pada 2025, arah kebijakan Yunani berubah drastis. Pemerintah memangkas tingkat persetujuan suaka hingga 60% dan mempercepat deportasi bagi pemohon yang ditolak. Jika pada 2024 sekitar 15.000 orang dideportasi, maka pada 2025 angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 25.000 orang. Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah perpanjangan masa penahanan pencari suaka hingga 36 bulan, 3 kali lipat dari batas sebelumnya. Pemerintah menyatakan langkah ini bertujuan mencegah kedatangan baru sejak awal. Yunani juga memperkuat pengawasan di Laut Egea dengan kapal penjaga pantai, drone termal, dan sistem kecerdasan buatan. Di tingkat diplomatik, Athena menandatangani kesepakatan baru dengan Turki senilai 1,5 miliar euro untuk memulangkan setidaknya 10.000 migran per tahun. Selain itu, Yunani menjalin perjanjian pemulangan langsung dengan 15 negara Afrika, memangkas prosedur panjang Uni Eropa. Meski menuai kecaman dari organisasi HAM, dukungan publik kuat. Survei tahun 2025 menunjukkan 72% warga Yunani mendukung pengetatan hukum imigrasi. Nomor 8. Austria. Terletak di jantung Eropa, Austria menjadi jalur transit utama migrasi menuju negara-negara di atas. Sejak 2015, lebih dari 500.000 permohonan suaka diajukan di negara dengan populasi hanya 9 juta jiwa. Pada 2025, Austria memperketat kebijakan migrasi, terutama dengan membatasi reunifikasi keluarga, memperkuat kontrol perbatasan, dan mempercepat deportasi bagi pemohon suaka yang ditolak, serta pelaku kejahatan. Jumlah permohonan suaka turun ke level terendah sejak 2020. Austria juga mendukung rencana Uni Eropa untuk membangun pusat pemrosesan suaka di luar Eropa, khususnya di Afrika Utara.
Para migran akan dipindahkan ke sana sambil menunggu keputusan akhir alih-alih ditampung di wilayah Eropa. Kebijakan kewarganegaraan juga diperketat. Siapapun yang menerima bantuan sosial dalam 5 tahun terakhir, bahkan jika bekerja secara legal, dapat ditolak permohonan paspornya. Di perbatasan Slovakia dan Hongaria, Austria membangun menara pengawasan setinggi 5 meter dengan sistem pengenalan wajah berbasis AI, menandai era baru pengawasan perbatasan berteknologi tinggi. Nomor 7. Denmark. Selama bertahun-tahun, Denmark mengembangkan pendekatan imigrasi yang semakin keras, dan pada 2025, kebijakan tersebut mencapai titik ekstrim. Denmark menandatangani kesepakatan dengan Rwanda senilai 250 juta euro untuk memindahkan pencari suaka ke Afrika selama proses permohonan berlangsung. Pemerintah menyebutnya sebagai strategi pencegahan migrasi ilegal. Negara ini juga menerapkan kebijakan yang disebut kosong suaka, dengan penerimaan pengungsi baru hanya dalam kondisi luar biasa. Pada 2024, Denmark hanya menyetujui 800 permohonan suaka, terendah di Uni Eropa. Pada 2025, target deportasi ditetapkan hingga 10.000 orang. Izin tinggal bagi warga Syria dan Afghanistan bahkan dicabut, dengan alasan negara asal mereka kini dianggap aman. Aturan tambahan mencakup zona integrasi wajib bagi imigran non-barat, lengkap dengan kelas budaya dan bahasa. Ketidakpatuhan dapat berujung deportasi. Meski menuai kecaman internasional, 76% pemilih Denmark mendukung kebijakan ini. Nomor 6. Italia. Italia telah bergulat dengan migrasi sejak dekade. Namun pada tahun 2025, Roma meluncurkan salah satu kebijakan yang paling radikal dalam sejarah modern Eropa. Solusi yang dipilih mengejutkan banyak pihak, pemindahan pencari suaka ke Albania. Melalui perjanjian bilateral senilai 1,5 miliar euro atau sekitar 1,66 miliar dolar Amerika, Italia memperoleh hak untuk mengirim hampir 36.000 migran per tahun ke pusat-pusat pemrosesan di Albania, di mana klaim suaka mereka akan ditinjau di luar wilayah Italia. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan ekstrim terhadap sistem imigrasi nasional. Pada 2024 saja, lebih dari 180.000 migran tiba di Italia melalui Laut Mediterania, peningkatan 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni, pemerintah juga memberlakukan undang-undang deportasi cepat dengan target 40.000 pemulangan migran tanpa dokumen pada 2025, 2 kali lipat dari capaian maksimum pemerintahan sebelumnya. Italia juga memperkuat penegakan hukum di laut. Dalam 6 bulan pertama 2025, lebih dari 1.200 kapal yang digunakan jaringan penyelundup itu telah disita oleh penjaga pantai Italia. Pesan pemerintah jelas, masuk secara ilegal berarti tidak ada toleransi untuk tinggal. Kebijakan paling kontroversial lainnya menyasar organisasi non-pemerintah kemanusiaan. LGE Penyelamat Migran kini menghadapi denda besar dan ancaman hukuman penjara jika membawa migran ke pelabuhan Italia. Pemerintah beranggapan langkah tersebut penting untuk memutus rantai penyelundup manusia. Namun kelompok HAM memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko membahayakan nyawa di laut. Demikian pula, tantangan tetap besar. Jalur migrasi dari Tunisia dan Libya terus aktif dan jaringan penyelundup beradaptasi dengan cepat. Apakah strategi baru Italia akan mampu menghentikan arus migrasi ilegal atau sekedar mengalihkannya masih menjadi pertanyaan terbuka. Nomor 4. Polandia. Pada tahun 2025, Polandia memilih pendekatan tanpa kompromi terhadap imigrasi. Negara ini kini berdiri sebagai salah satu negara dengan kebijakan migrasi paling keras di Eropa. Perubahan dimulai di perbatasan timur. Polandia membangun tembok perbatasan sepanjang 400 km di perbatasannya dengan Belarus. Sebuah proyek senilai 350 juta euro atau sekitar 380 juta dolar Amerika. Tembok ini dilengkapi dengan sensor gerak, drone, dan sistem pengawasan berbasis AI. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai respons terhadap perang hibrida, menyusul tuduhan bahwa Belarus secara aktif mendorong migran menuju perbatasan Polandia untuk menciptakan ketidakstabilan politik. Pada 2024, lebih dari 50.000 migran mencoba menyeberang secara ilegal. Pada 2025, jumlah itu turun hingga 80%, sebuah penurunan yang dikaitkan langsung dengan tembok perbatasan dan undang-undang deportasi darurat. Undang-undang tersebut memberi wewenang petugas perbatasan untuk mendeportasi migran secara instan, tanpa klaim suaka, tanpa banding, dan tanpa penundaan. Jika tertangkap menyeberang secara ilegal, pemulangan dapat dilakukan pada hari yang sama. Polandia juga meluncurkan penerbangan deportasi massal,
memulangkan setidaknya 5.000 migran per bulan. Pemerintah menghabiskan lebih dari 500 juta euro atau sekitar 540 juta dolar Amerika hanya untuk penerbangan charter ke Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan sepanjang 2025. Dukungan publik sangat kuat. Survei nasional menunjukkan 82% Polandia mendukung kontrol imigrasi yang lebih ketat. Uni Eropa telah memperingatkan kemungkinan pelanggaran hukum suaka internasional, khususnya terkait penolakan pengungsi dari Syria dan Sudan. Namun sikap pemerintah Polandia tegas, negara kami, aturan kami. Nomor 4. Finlandia. Finlandia sering dipersepsikan sebagai negara damai, rumah sauna, aurora borealis, dan salah satu masyarakat paling bahagia di dunia. Namun pada tahun 2025, negara Nordik ini mengambil langkah-langkah imigrasi paling tegas dalam sejarah modernnya. Sepanjang tahun tersebut, Finlandia mendeportasi lebih dari 10.000 migran, 2 kali lipat dibandingkan angka tahun 2023. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini masih akan diperketat. Salah satu perubahan utama adalah penerapan deportasi kilat. Migran yang masuk secara ilegal dapat dipulangkan dalam waktu 48 jam, tanpa proses suaka dan tanpa prosedur hukum yang panjang. Fokus terbesar berada di perbatasan timur. Setelah menuduh Rusia mengirim ribuan migran untuk melemahkan stabilitas nasional, Finlandia menutup sepenuhnya perbatasannya dengan Rusia. Negara ini membangun pagar perbatasan sepanjang 200 km dengan biaya 400 juta euro atau sekitar 435 juta dolar AS, dilengkapi drone, kamera inframerah, dan sensor gerak. Finlandia juga mencabut lebih dari 5.000 izin tinggal, menyatakan bahwa negara asal seperti Afghanistan, Irak, dan Somalia kini dianggap cukup aman untuk pemulangan. Keputusan ini memicu demonstrasi besar, namun pemerintah tetap pada pendiriannya. Pengetatan juga menyasar kriminal asing, migran yang terlibat kejahatan, bahkan pelanggaran ringan, menghadapi risiko deportasi 300% lebih tinggi. Pada 2024 saja, lebih dari 1.500 penjahat asing telah dideportasi, termasuk anggota geng dan pengedar narkoba. Menariknya, kebijakan ini mendapat dukungan luas. Survei tahun 2025 menunjukkan 68% warga Finlandia mendukung undang-undang imigrasi yang lebih ketat, dengan alasan sistem kesejahteraan nasional harus diprioritaskan bagi warga negara sendiri. Finlandia tahun 2025 bukan lagi Finlandia satu dekade lalu, dan perubahan itu bersifat permanen. Nomor 3. Swedia. Selama bertahun-tahun, Swedia dikenal sebagai salah satu negara paling terbuka terhadap imigrasi di dunia. Namun pada tahun 2025, citra itu berubah secara dramatis. Setelah menerima lebih dari 1,2 juta pengungsi antara 2015 hingga 2023, Swedia mulai menghadapi konsekuensi yang semakin sulit diibaratkan. Meningkatnya kejahatan, eskalasi kekerasan geng, dan ketegangan sosial yang meluas. Pemerintah yang baru terpilih menyimpulkan bahwa pendekatan lama tidak lagi berkelanjutan. Sebagai respons, Stockholm meluncurkan operasi Sweden Clean, sebuah kampanye nasional yang menargetkan deportasi setidaknya 50.000 migran tanpa dokumen sebelum akhir 2025. Strateginya bersifat menyeluruh. Langkah pertama adalah penghapusan tunjangan sosial bagi migran tanpa status hukum. Tidak ada lagi perumahan gratis, perawatan kesehatan gratis, atau bantuan kesejahteraan. Kebijakan ini mendorong ribuan orang untuk meninggalkan Swedia secara sukarela karena biaya hidup yang tak lagi terjangkau. Langkah kedua adalah percepatan besar-besaran proses deportasi. Pengadilan imigrasi kini menyelesaikan kasus suaka dalam waktu hampir setengah dari durasi sebelumnya. Pemohon yang ditolak diwajibkan meninggalkan negara itu dalam waktu 30 hari atau menghadapi pengusiran paksa. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 25.000 migran telah dideportasi melalui mekanisme ini. Namun kebijakan paling kontroversial adalah deportasi keluarga secara utuh, termasuk anak-anak yang lahir di Swedia. Pemerintah menegaskan bahwa jika orang tua tidak memiliki status hukum, maka anak-anak mereka juga tidak memiliki hak tinggal. Keputusan ini memicu demonstrasi nasional dan kecaman internasional. Namun otoritas Swedia menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan supremasi hukum. Kejahatan menjadi faktor pendorong utama. Pada tahun 2024, Swedia mencatat sekitar 1.300 kasus penembakan, sebagian besar terkait kekerasan geng di kawasan dengan populasi migran tinggi. Perdana Menteri menyatakan secara buka bahwa Swedia tidak lagi akan mentolerir migran kriminal, dan siapapun yang terbukti bersalah, bahkan atas pelanggaran ringan, akan segera dideportasi.
Langkah lain yang memicu kontroversi adalah penempatan petugas deportasi di sekolah-sekolah untuk mengidentifikasi anak-anak tanpa dokumen. Kebijakan ini menuai kemarahan luas, namun tetap dijalankan. Meski reaksi internasional keras, dukungan domestik justru kuat. Jajar pendapat tahun 2025 menunjukkan 72% warga Swedia mendukung kebijakan ini. Dengan alasan utama, mereka ingin Swedia kembali aman. Transformasi Swedia dari salah satu negara paling terbuka menjadi salah satu negara yang paling ketat menjadi salah satu perubahan kebijakan paling mencolok di Eropa modern. Nomor 2. Jerman. Pada tahun 2015, Jerman dipuji sebagai simbol keterbukaan dan solidaritas. Namun 10 tahun kemudian, negara itu mengambil arah yang hampir tak terbayangkan sebelumnya. Pada tahun 2025 saja, Jerman telah mendeportasi lebih dari 60.000 migran, jumlah tertinggi sejak Perang Dunia Kedua. Peningkatan sekitar 50% dibandingkan tahun 2023. Perubahan ini terjadi setelah Jerman menerima lebih dari 2 juta pengungsi sejak 2015. Dampaknya terasa luas, krisis perumahan, meningkatnya kejahatan dan tekanan ekonomi yang terus mendambat. Biaya tahunan untuk mendukung pencari suaka kini mencapai sekitar 50 miliar euro atau 54 miliar dolar AS, memicu kemarahan publik. Survei nasional tahun 2025 menunjukkan 74% warga Jerman berpendapat negara mereka telah menerima terlalu banyak migran dan mendukung deportasi yang lebih agresif. Sebagai respons, Berlin memberlakukan undang-undang deportasi jalur cepat, memungkinkan pemulangan pencari suaka yang ditolak hanya dalam waktu 14 hari, jauh lebih singkat dibandingkan prosedur sebelumnya. Kebijakan ini mempermudah deportasi puluhan ribu migran, khususnya dari Afghanistan, Syria, dan Afrika Utara. Selain itu, Jerman memangkas tunjangan pencari suaka, termasuk bantuan perumahan dan keuangan, untuk mendorong kepulangan sukarela. Hasilnya, lebih dari 20.000 migran meninggalkan Jerman secara sukarela pada 2025. Fokus besar lainnya adalah kriminalitas. Pemerintah memprioritaskan deportasi penjahat asing, dengan lebih dari 10.000 orang dideportasi hanya dalam 6 bulan pertama 2025. Langkah yang paling mengguncangkan publik adalah razia deportasi nasional. Polisi secara rutin menyisir tempat penampungan pengungsi, stasiun kereta api, dan bahkan sekolah. Rekaman penggerebekan ini viral dan memicu protes besar, namun pemerintah menegaskan bahwa operasi tersebut mutlak diperlukan. Dengan kebijakan ini, Jerman secara fundamental membentuk ulang pendekatan imigrasinya, dan para pejabat menyatakan bahwa pengetatan belum akan berhenti. Nomor 1. Prancis. Pada tahun 2025, Prancis menjadi negara Eropa dengan deportasi paling agresif. Dalam 1 tahun, Prancis telah mendeportasi lebih dari 100.000 migran, hampir 2 kali lipat dibandingkan 2023. Langkah ini merupakan puncak dari krisis imigrasi yang telah berlangsung lama. Dengan lebih dari 7 juta imigran, atau sekitar 10% dari populasi nasional, Prancis menghadapi peningkatan kejahatan, kerusuhan, dan ketegangan sosial. Pemerintah menyatakan bahwa pendekatan lama telah gagal dan perubahan total tidak dapat dihindarkan. Inti kebijakan baru adalah program Zero Tolerance. Setiap migran tanpa dokumen, pencari suaka yang ditolak atau penjahat asing akan dideportasi tanpa pengecualian. Bahkan pemegang izin tinggal sah dapat dideportasi jika dianggap mengancam ketertiban umum. Dunia terkejut ketika Prancis mulai membongkar seluruh komunitas migran. Lebih dari 50 kamp migran di kota-kota seperti Paris, Marseille, dan Calais dibongkar. Keluarga-keluarga dinaikkan ke bus dan dipulangkan, termasuk mereka yang telah tinggal bertahun-tahun di Prancis. Penindakan terhadap kriminalitas juga diperluas. Setelah tahun 2024 yang ditandai dengan kerusuhan besar dan serangan teroris, Undang-Undang Darurat memberi wewenang luas untuk menangkap dan mendeportasi tersangka kriminal. Dalam 6 bulan pertama 2025, lebih dari 15.000 penjahat asing dideportasi. Presiden Prancis menyatakan secara buka bahwa negara tersebut tidak akan mentolerir individu yang menolak nilai-nilai republik. Pernyataan ini diikuti deportasi ribuan individu yang terradikalisasi, termasuk warga kelahiran Prancis dengan kewarganegaraan ganda. Prancis juga menutup akses suaka bagi pemohon dari negara-negara tertentu, termasuk Aljazair, Maroko, dan Afghanistan, memungkinkan pemulangan direktif tanpa proses panjang. Meski menuai kritik internasional, dukungan domestik tetap tinggi. Survei tahun 2025 menunjukkan 78% warga Prancis berpendapat kebijakan imigrasi masa lalu terlalu lembut dan perlu diperketat. Apakah Prancis sedang memulihkan kendali atau melangkah terlalu jauh? Menjadi pertanyaan yang kini diperdebatkan di seluruh Eropa. Kini, Eropa sedang berubah.
Negara-negara yang dulu paling terbuka kini memimpin deportasi massal dan pengetatan perbatasan. Migrasi tidak lagi dipandang sebagai isu kemanusiaan, melainkan persoalan keamanan dan stabilitas nasional. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Eropa akan berubah, melainkan nilai apa yang akan ditinggalkan untuk bertahan. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.